Nama saya Francisca Regina Adristi, NPM 18130240055, akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang. Definisi dari ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang paling produktif di lautan. Hal ini menjadikan karang memiliki potensi keragaman jenis biota yang tinggi dan bernilai ekonomis penting. Karang adalah hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Bagi zooxanthella ini, karang adalah habitat yang baik karena merupakan pensuplai terbesar zat organik untuk fotosintesis. Jadi mengapa zooxanthella ini bersimbiosis mutualisme dengan hewan karang? Pada pembahasan ini yang akan dijelaskan adalah karakteristik dari ekosistem terumbu karang, jenis dan tipe terumbu karang, interaksi pada ekosistem terumbu karang, adaptasi biota laut pada ekosistem terumbu karang, transplantasi terumbu karang, dan pemetaan. Yang pertama ada karakteristik dari ekosistem terumbu karang. Karakteristik ini dilihat dari komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik ini didominasi oleh pasir. Kemudian untuk komponen biotik terdiri dari karang keras atau hard corals, karang mati dengan alge, soft coral, dan hewan-hewan yang tumbuh di sekitar karang. Karang batu juga merupakan komponen abiotik dan merupakan komponen penyusun yang paling banyak bagi ekosistem terumbu karang. Yang kedua adalah jenis dan tipe dari terumbu karang. Yang tipe pertama ada terumbu karang tepi atau fringing reef. Terumbu karang tepi ini dapat ditemukan di sepanjang pantai hingga pada kedalaman 40 meter. Terumbu karang ini tumbuh subur di daerah yang cukup ombak. Pertumbuhannya mengarah ke permukaan. Tipe terumbu karang tepi ini dapat ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia. Jadi terumbu karang ini tumbuh di sekitaran pantai sampai kedalaman 40 meter. Untuk tipe yang kedua, ada tipe terumbu karang cincin atau atul. Tipe terumbu karang ini mempunyai bentuk melingkar seperti cincin yang bisa ditemukan di perairan dalam dan terletak jauh dari daratan. Terumbu karang ini tidak dapat berkembang lagi karena jauh dari daratan dan tempatnya itu sangat dalam. Jadi terumbu karang atul ini membentuk sebuah cekungan yang kemudian juga berisi air laut yang disebut lagun. Yang ketiga ada tipe terumbu karang penghalang atau barrier reef. Barrier reef ini merupakan karang yang tumbuh dan berkembang terpisah yang jauh dari daratan. Karang ini dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman mencapai 40 meter sampai puluhan kilometer. Tipe karang ini fungsinya dapat meredam energi yang dibawa oleh gelombang yang datang dari laut lepas. Untuk daerah Indonesia, terumbu karang ini dapat ditemukan di Selat Makassar, itu di Sunda Besar. Kemudian untuk terumbu karang penghalang yang paling besar itu ada di timur Australia,
dengan nama The Barrier Reef. Itu membentang sepanjang 1.315 mil. Untuk jenis terumbu karang, itu ada dua, yaitu hard coral dan soft coral. Untuk hard coral, itu merupakan terumbu karang keras. Contohnya seperti brine coral dan elkhorn coral. Ini merupakan batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Jadi, bila terumbu karang ini mati, maka dia tidak akan hilang, tetapi membentuk batu karang. Kemudian ini ada soft coral. Ini contohnya seperti sea fingers dan sea whips. Ini ketika dia mati, dia tidak akan membentuk karang atau batu karang. Yang selanjutnya ada jenis terumbu karang berdasarkan zonasi. Ini ada terumbu karang yang menghadap angin dan yang membelakangi angin. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah angin dari laut lepas. Ini di tempat ini merupakan terumbu karang yang menghadap angin. Kemudian dipisahkan oleh lagun dan patch reef. Kemudian bagian ini yang mendekat ke daratan, ini adalah terumbu karang yang membelakangi angin. Yang ketiga, ada interaksi biota terumbu karang. Yang pertama ada interaksi biota laut, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis yang pertama ada simbiosis zooxanthella dengan karang. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa karang ini adalah tempat yang baik bagi zooxanthella untuk tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya ini ada hewan avertebrata, yaitu udang. Udang pembersih karang ini bersimbiosis dengan karang karena dia akan membersihkan karang dari parasit-parasit. Yang selanjutnya ada simbiosis ikan giru atau Amphiprion sp. Ikan ini biasanya dikenal dengan nama ikan badut. Simbiosisnya mutualisme dengan karang, biasanya dengan anemon. Ikan ini akan menjadikan anemon ini sebagai tempat tinggalnya untuk menghindari diri dari predator karena anemon ini memiliki tentakel yang terdapat sengat, jadi berbahaya bagi predator dari ikan ini. Dan ikan ini sudah beradaptasi dengan membentuk lapisan pada kulitnya untuk menghindari sengatan dari anemon ini. Yang selanjutnya ada tiram atau kerang. Ini adalah sejenis hewan penggali lubang. Interaksi ini, simbiosis ini akan meningkatkan kadar oksigen di dalam endapan di terumbu karang dan mendaur ulang bahan organik yang jatuh dari atas, dari permukaan laut. Yang selanjutnya, ini ada interaksi antara timun laut atau Piersonoturia grevy dengan karang. Timun laut ini memakan detritus yang menempel pada polip karang. Jadi detritus ini merugikan bagi karang, tetapi timun laut ini yang akan memakan detritus tersebut. Kemudian ada bulu babi atau Diadema antillarum. Ini dijelaskan pada sumber Wakono tahun 2020 halaman 123. Keseimbangan populasi dari Diadema antillarum ini akan menjaga keseimbangan atau kesetimbangan populasi alga dan karang.
Sedangkan kematian massal dari Diadema antillarum ini akan berdampak pada penurunan drastis tutupan karang. Yang selanjutnya ada interaksi yang merugikan atau parasitisme. Interaksi ini terjadi antara bintang laut, Anchat acantester planki dengan karang. Jadi bintang laut ini menyebabkan bleaching pada karang. Karena bintang laut ini memakan polip atau bagian lunak dari karang. Yang selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Untuk adaptasi yang pertama ada dari makroalga. Pada gambar ini adalah alga merah. Makroalga ini beradaptasi dengan cara melekat dan menancap pada substrat batu karang. Hal ini dilakukan agar alga tidak hanyut terbawa arus. Makroalga yang hidup pada substrat berupa batu, pecahan karang, karang mati, itu memiliki whole phase yang bentuknya bercabang-cabang atau cakram. Yang selanjutnya ada karang acropora. Karang ini beradaptasi dengan ekosistem yang memiliki arus yang kuat. Adaptasinya dengan pertumbuhan karang yang cepat, namun mudah untuk patah. Yang ketiga ini ada karang elamellosa. Ini strategi bertahan hidupnya adalah ketika sedimen terkumpul pada bagian tengah koloninya. Nah, maka karang ini akan melakukan fragmentasi dan melakukan regenerasi secara aseksual, yaitu dengan membuat koloni baru, di mana pertumbuhannya dimulai dari bagian pinggir karang yang terbebas dari sedimentasi. Yang kelima ada teknik transplantasi terumbu karang. Untuk cara-cara transplantasi karang, ini yang pertama adalah mencari fragmen donor, atau ini ada fragmen pertama. Kemudian ada membuat substrat fragmen. Jadi substratnya bentuknya seperti ini, seperti kubah dengan jaring-jaring dari besi. Proses ini dilakukan dengan memisahkan fragmen-fragmen donor ini menjadi bagian-bagian seperti ini, seperti pada gambar. Kemudian patahan-patahan dari terumbu karang donor ini akan diikat pada kawat besi ini. Kemudian dari rak fragmen dan substrat yang telah ditempelkan dari tanam ini, maka akan dimasukkan ke laut untuk dilihat pertumbuhannya. Yang keenam ada metode pemetaan terumbu karang. Metode pemetaan terumbu karang digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menyediakan informasi geospasial akurat yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk informasi geospasial. Penggunaan informasi geospasial didominasi untuk kebutuhan monitoring, perencanaan, serta pengelolaan kawasan. Untuk metode pemetaan ada 4 cara. Umumnya ada transek garis, transek kuadran, mentatau, dan transek sabuk. Untuk transek garis ini, metode ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, tutupan karang mati,
bentuk substrat yang berupa pasir dan lumpur, alga, dan keberadaan biota lain pada ekosistem terumbu karang. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah bentuk tumbuh karang atau leaf form dan mencatat karang hingga tingkat genus atau spesies. Yang selanjutnya ada metode transek kuadran. Metode transek kuadrat ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Survei ini biasanya dilakukan atau dimentoring secara rutin. Yang selanjutnya ada metode Mantatau. Metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini cocok dilakukan untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dan dibutuhkan pemantauan dalam waktu pendek. Biasanya untuk melihat kerusakan akibat badai topan atau bisa jadi akibat bleaching atau daerah bekas bom dan hewan ancestor pelanci atau bulu babi yang merupakan parasit bagi terumbu karang ini. Teknik ini juga sering digunakan untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk disurvei lebih lanjut dan diteliti dengan metode transek garis. Kemudian untuk metode yang keempat ada transek sabuk. Ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu. Misalnya untuk karang dari genus Fungia. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias, termasuk jumlah koloni, diameter koloni yang terbesar, jumlah jenisnya pada suatu daerah terumbu karang. Terima kasih, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.